Seberapa sering Anda berhenti dan memeriksa motivasi Anda? Selamat Hari Rabu Abu yang diberkati. Inilah refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Hari ini adalah Rabu Abu, awal masa Prapaskah. Inilah saat ketika umat beriman dipanggil untuk memeriksa hati nurani, mencari kehendak Tuhan, dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Untuk itu, kita berpaling kepada Nabi Joel, yang namanya dalam bahasa Ibrani berarti Yahweh adalah Allah. Ia adalah salah satu yang dipanggil Allah untuk menyampaikan pesan peringatan dan pertobatan kepada kerajaan selatan Yehuda. Sedikit yang diketahui tentang Yoel sendiri, kecuali bahwa ia adalah anak Petuel, nama yang tidak disebutkan di tempat lain dalam Perjanjian Lama. Ia dipanggil untuk bernubuat sekitar tahun 835 sebelum Masehi. Yoel hidup sezaman dengan Nabi Ilya, yang melayani kerajaan utara Israel ketika kerajaan selatan berada dalam keadaan kacau dan merosot selama bertahun-tahun. Bangsa-bangsa dan kota-kota tetangga sering menyerang Israel. Sementara wabah belalang dan kekeringan menghancurkan perekonomian Yehuda. Yehuda menjadi lemah dari dalam dan dari luar. Seperti yang ditulis Yoel, semua pohon di padang menjadi kering. Bahkan sukacita menjadi kering dari antara anak-anak manusia. Itu adalah masa perkabungan nasional. Nubuat Yoel mendorong bangsa itu untuk menantikan hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Sebuah ungkapan yang disebutkan oleh banyak nabi Perjanjian Lama. Ketika Allah memakai alam dan peristiwa seperti kelaparan, cuaca yang dahsyat, atau pasukan penyerbu untuk menarik perhatian kita. Semua itu bisa membuat hati kita kembali terarah kepada Allah dan jalan-jalannya, atau justru membutakan kita terhadap kebenaran dan membawa kita semakin jauh ke dalam keputusasaan. Namun Yoel bernubuat bahwa penghukuman dapat dihindari jika orang-orang bertobat, berpuasa, kembali kepada Tuhan, dan mengoyakkan hati mereka, bukan pakaian mereka. Di balik ancaman kehancuran, ada janji pengharapan dan pemulihan bagi orang-orang benar dan bagi mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Bagi mereka, hari Tuhan adalah hari yang dinantikan dengan sukacita besar, bukan dengan ketakutan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberi kita arahan tentang apa yang dapat kita lakukan selama masa Prapaskah. Yesus ingin para muridnya melakukan perbuatan baik, tetapi juga menyadari motivasi di balik tindakan mereka. Ia ingin mereka melakukan yang benar atau baik, karena sungguh ingin menolong sesama, dan berharap agar tindakan serta keputusan mereka mengalir dari kasih kepada Allah. Sedekah, doa, dan puasa adalah 3 tindakan dasar sebagai orang Kristen. Melalui sedekah, kita menolong sesama. Melalui doa, kita membangun relasi dengan Allah dan menghubungkan diri kita dengan seluruh umat manusia. Melalui puasa, kita belajar memurnikan keinginan dan kecenderungan kita yang tidak teratur. Yesus tahu bahwa setelah dimurnikan, semua itu dapat menjadi bagian yang baik dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Namun Yesus juga menantang kita untuk berhati-hati agar tidak melakukan perbuatan baik
demi memperoleh pujian dan kekaguman orang lain. Itulah kelemahan dasar dalam kodrat kita, yang dengan mudah merusak tindakan yang sederhana dan murni, seperti bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Yesus mengundang kita untuk dengan jujur merefleksikan motivasi terdalam hati kita, karena Allah selalu dapat melihat motivasi kita yang sebenarnya. Yesus menegaskan bahwa Allah adalah Bapa kita, yang memandang kita dengan kasih seorang Bapa yang baik. Ia bukan mengawasi kita seperti polisi yang menunggu kita berbuat salah. Namun Ia juga tidak mengabaikan kita atau membiarkan kita menciptakan makna dan kebahagiaan kita sendiri tanpa arah. Ia ingin kita membuat pilihan yang baik agar kita dapat bertumbuh dan berkembang sebagai manusia. Tetapi Allah tidak akan memaksakan dirinya kepada kita. Ia menyatakan dirinya dan mengundang kita untuk percaya kepadanya. Ia menyerahkan kepada kita untuk menerima atau menolaknya. Marilah kita menanggapi panggilan Prapaskah, yaitu panggilan untuk bertobat. Marilah kita mendengarkan Nabi Yoel, yang telah mewartakannya ribuan tahun yang lalu. Di Yehuda kuno, berbondong-bondong di lembah penentuan. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Di lembah penentuan, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami melalui wafat-Mu di kayu salib. Berilah kami rahmat agar kami merindukan kebajikan-kebajikan suci, sehingga kami pun dapat menanggapi panggilan-Mu dan bertobat dari dosa-dosa kami. Kami mohon ini dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan iman Katolik kita.